Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Nah, setelah beberapa video atau konten saya yang kebelakangan ini banyak berkisar sekitar topik bola sepak atau sepak bola, terutama memberikan timnas Indonesia, maka saya pada kali ini kembalilah kepada citra asal konten saya yang banyak membahas tentang isu-isu semasa. Isu kehidupan sehari-hari, politik, budaya, dan macam-macam. Oke, saudara-saudara. Jika kita perhatikan konten yang saya berikan, di situ saya tulis perbandingan. Apabila kita lihat di YouTube atau di mana-mana channel media sosial lainnya, terlalu banyak sekali konten-konten yang coba meraih atau mengeruk keuntungan melalui membuat perbandingan di antara kedua buah negara tetangga ini, yaitu Malaysia dan Indonesia. Mungkin boleh banyak dapat subscriber atau view, tapi insya Allah saya tidak seperti itu. Karena saya takut dosa yang saya akan tanggung jika terjadi perbalahan di antara satu sama lain. Jadi kenapa pula saya buat perbandingan? Perbandingan yang saya buat ini saudara-saudara, tidaklah saya bandingkan infrastruktur, bangunan siapa lebih hebat, jembatan siapa lebih panjang, jamban siapa lebih bersih, artis siapa lebih megah, artis siapa lebih merdu suaranya. Tidak, ya tidak. Saya buat ini untuk memastikan bahwa kita lebih saling menjaga ukhuwah sesama kita, bahwa kita sebenarnya beza-beza dikit saja, dan supaya pihak yang merasakan dirinya agak inferior dapat memuhasabahkan dirinya. Tidak salah untuk kita turut menghargai tetangga dalam kecintaan kita yang tidak berbelah bahagi kepada negara kita sendiri. Oke, jadi dalam konten ini, untuk memudahkan saudara-saudara memahaminya, saya akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Sebab apa? Saya tidak melihat apa-apa teks, saya tidak merujuk apa-apa bahan bacaan, saya cuma mengembangkan pendapat pribadi saya sendiri. Oke, yang pertama sekali saudara-saudara sekalian, tentang politik. Politik dululah ya, sebab politik merupakan tunjang sesebuah negara. Kita sedia tahu, Malaysia dan Indonesia mempunyai dua sistem politik yang berbeza. Di Indonesia, kepala negara atau presiden dipilih secara direct atau langsung melalui pilpres atau pemilihan presiden. Ya, mereka mencoblos pilih presiden secara direct. Kemudian, wakil-wakil rakyatnya dipilih di peringkat daerah. Sedangkan kita di Malaysia, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan, yang mana Perdana Menteri dan kabinetnya kita pilih berdasarkan parti yang memenangi kursi terbanyak. Oke, itu semua orang sudah tahu saya rasa. Tapi situasi yang saya mau bandingkan di sini sekarang adalah situasi yang terdapat di kedua belah negara sekarang. Di Indonesia, walaupun ada juga masalah politik, tapi Indonesia sekarang ini saudara-saudara, sistem politiknya walaupun dulu agak runyam atau kelam kabut, tapi mereka sudah berjaya membentuk sesuatu yang dipanggil KIM atau Kabinet Indonesia Maju, yang terhasil daripada Koalisi Indonesia Hebat atau KIH. Jadi saudara-saudara, bagaimana hal ini terjadi? Walaupun terdapat campuran banyak parti, di Indonesia ianya tidak dipanggil koalisi, tapi ia dipanggil berfusi di antara fraksi-fraksi. Jadi tidak wujud unsur untuk saling geser-menggeser. Di Malaysia, terjadi satu hal yang pelik. Parti yang memerintah di Malaysia sekarang sebenarnya saudara-saudara bukanlah parti yang menang semasa pilihan raya umum yang lalu. Sebaliknya, ianya merupakan percantuman ataupun koalisi ya di antara beberapa ahli parlimen yang bersepakat mau menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, maka terbentuklah kerajaan Perikatan Nasional. Peliknya saudara-saudara, sekarang ini terbukti semasa pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak, rupa-rupanya kedua-dua parti utama yang menjadi tunjang dalam Perikatan Nasional ini tidak sebulu. Ya, Parti Bersatu dan UMNO tidak sebulu. UMNO ketua kepada Barisan Nasional, Bersatu ketua kepada Perikatan Nasional. Untuk memastikan mereka terus berkuasa, maka mereka berpakat di peringkat kabinet, berpakat di peringkat kerajaan, bercantum. Tetapi di peringkat sesama parti mereka bercakaran. Akibatnya terjadilah hal sabotaj-mensabotaj. Jadi perjalanan pemerintahan negara kita Malaysia sekarang ini agak amburadul. Kita tidak tahu parti mana yang lebih dominan. Perdana Menteri memang dari parti ini, tapi di atasnya masih ada bosnya lagi. Lepas itu parti yang sudah disingkirkan masih ada pula wakilnya dalam kabinet. Menteri Keuangan lagi, Menteri Infrastruktur atau apa lagi. Jadi saudara-saudara, ini menyebabkan perjalanan pemerintahan negara kita tidak tentu arah. Karena itulah baru-baru ini apabila kita diuji dengan krisis banjir,
maka terlihatlah kebobrokan sistem pemerintahan di negara kita sekarang. Pelaksanaan undang-undang, arahan-arahan yang diberikan sudah tidak jelas, ya, sudah tidak ada wibawa di antara pihak penguat kuasa dengan pihak yang mau dijaganya, sudah tidak ada. Itu yang pertama, politik. Yang kedua, tadi saya baru sebut, pasal banjir, bencana alam. Dulu di tahun 80-an atau hujung-hujung awal-awal 90-an dulu, apabila saya tengok TV, atau saudara-saudara tengok TV, menonton TV, pasti kita akan dengar tentang bencana alam yang ada di Malaysia. Satu-satunya bencana alam yang sering melanda negara kita adalah banjir. Tetapi ada tempohnya, di musim tengkujuh saja. Hujung bulan 11, bulan 12, awal bulan 1. Itu saja banjir. Kemudian tempat tumpuan banjirnya hanyalah di negeri Kelantan dan Terengganu sahaja pada waktu itu. Sekarang ini saudara-saudara, tidak pilih bulan. Anytime, mau raya Cina, mau Christmas, mau hari raya, banjir. Banjir, saudara. Lepas itu sudah tidak pilih tempat. Jangankan Kelantan, Terengganu. Yang saya pelik, bukit antara bangsa, atas bukit boleh banjir. Banjir di mana-mana. Johor banjir, Perak banjir, Selangor banjir, Sabah banjir. Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Ada sesuatu yang tidak betul. Apabila kita cek, alasan parit, alasan JPS tidak buka pipe. Memang betul saudara-saudara. Tetapi pokok pangkalnya, ianya sekali lagi kita merujuk kepada kegagalan negara kita ditadbir urus dengan baik. Indonesia pula sebaliknya. Kalau dulu kita tengok TV, boleh dikatakan dalam sebulan ada saja bencana alam yang berlaku di Indonesia. Longsor, gempa bumi, siap dengan tsunami, banjir, macam-macam, ya, macam-macam. Letusan gunung berapi, gunung Sinabung, gunung Semeru, semua ada. Tetapi sekarang anehnya bencana alam pun semakin berkurang di Indonesia. Selari mungkin dengan kekukuhan politiknya. Nampak saudara-saudara ya? Yang ketiga, infrastruktur. Memanglah Malaysia sekarang sedang bermegah membuat atau membangun dua bangunan baru yang tinggi, yaitu TRX 106 dengan ketinggian 106 tingkat. Dan orang bilang bangunan PNB 118 118 tingkat. Tapi Indonesia pun tidak kalah hebat. Mereka sekarang ini sedang membangun ibu kota. Saya tidak bilang ibu negara. Kalau di Indonesia ibu negara bermaksud Bu Iriana, istri Presiden Jokowi. Tidak. Mereka membangun ibu kota di sebuah kawasan yang dulunya hutan di Kalimantan untuk dibangun ibu kota. Ya. Memang dulu Malaysia merupakan jagonya dari segi pembangunan infrastruktur. Tetapi sekarang saya lihat selain daripada projek MRT yang sudah dikecilkan budgetnya, kita sudah tidak mempunyai projek besar yang lain yang direct kepada rakyat. Fasiliti kita di mana-mana, kesihatan, pergi hospital, ya Allah. Tadi saya baru pergi sekolah, mau daftar anak saya sekolah. Sekolah kebangsaan, saya tidak mau sebut di mana. Sudah macam bukan sekolah kebangsaan, saudara-saudara sekalian. Sudah macam sekolah entah apalah. Ya, sudah macam sekolah entah apa. Sekolah swasta semakin maju, sekolah tidak swasta, sekolah kerajaan semakin mundur ke belakang. Kemudian olahraga atau sukan. Kita lihatlah baru-baru ini bukti jelas. Di Olimpik, Malaysia masih gagal meraih medal emas, sapingat emas. Ya. 3 lapangan sukan utama, badminton, bola sepak dan terjun. Kita gagal. Bola sepak AFF Suzuki, Indonesia dengan skuad muda berjaya melaju ke final. Olimpik, Indonesia masih mempertahankan tradisinya untuk memenangi 1 pingat emas dalam setiap Olimpik. Masih. Malah mereka berjaya mengangkat benda-benda berat untuk meraih medali perak dan perunggu ataupun gangsa. Jadi saudara-saudara, kepada kita rakyat Malaysia, saya mohon, kita jangan iri, mereka saudara kita, tapi kita contohi apa yang mereka ada dengan cara memuhasabahkan diri kita, berdoa, dan kalau kita ada keberanian sedikit, kita ubahlah apa yang harus kita ubah di negara kita. Saya tidak berkempen menentang kerajaan saudara-saudara ya, tapi saya minta saudara-saudara mengubah beberapa persepsi dan cara berpikir, agar kita boleh mengadjust, orang cakap, apa yang sedang berlaku di negara kita. Kepada saudara-saudara di Indonesia pula, nikmatilah kesuksesan yang sedang Anda raih pada waktu ini. Kami di Malaysia legowo atau merelakan saja, tetapi jangan pula ada di antara kita yang seperti di konten-konten yang lain, saling membanding-bandingkan, kemudian membuat komen-komen yang tidak baik. Malaysia dan Indonesia, saudara-saudara, kalau kita lihat sejarahnya yang panjang pasca kemerdekaan, turun naiknya itu tidak sekata. Pasca kemerdekaan Indonesia maju dulu, Malaysia sampai sempat pinjam guru. Kemudian di tahun 70-an apabila kita buka Felda di Malaysia, apabila kita membuat plus highway, maka pelabuhan kita pun menjadi semakin makmur, kita ke depan pula.
lepas itu Indonesia pula, lepas itu kita lagi. Tapi sekarang situasinya, saudara-saudara sekalian, berpunca dari satu punca yang boleh kita ubah. Ya, banyak hal-hal yang boleh kita ubah, seperti tidak memberi peluang kepada katak-katak politik, seperti menguatkan kembali penguasaan kita, dan macam-macam lagi. Jadi saya mohon, saudara-saudara yang menonton video ini, muhasabah diri bagi pihak Malaysia dan bagi pihak Indonesia, bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.